Kemudian terkait dengan siapa sebenarnya yang menjadi korban dari Fahim-Mawardi ini, sehingga kemudian Fahim ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian ditahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Video kali ini ingin saya update terkait kasusnya Fahim-Mawardi, Ustadz dari Jember, Jawa Timur yang ditahan oleh Polres Jember setelah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak. Fahim-Mawardi saat ini sudah ditahan di Polres Jember, tetapi sampai detik ini atau 2 hari lah ya, pasca ditetapkan sebagai tersangka, kemudian ditahan, Polres Jember sampai detik ini belum memberikan penjelasan apapun kepada media terkait dengan status tersangkanya, terkait dengan penahanan Fahim-Mawardi, termasuk juga tentang pasal-pasal yang dikenakan kepada Fahim. Hanya pihak lawyer atau pengacara dari pihak Fahim ini yang memberikan keterangan kepada media, mulai dari statusnya sebagai tersangka, kemudian memastikan bahwa kliennya ditahan di Polres Jember dan pasal yang dituduhkan kepada Fahim. Pengacara Fahim-Mawardi berencana akan melakukan peradilan terhadap Polres Jember. Menurutnya atau menurut pihak Fahim, sesuai dengan yang disampaikan oleh pengacaranya, bahwa penahanan Fahim-Mawardi ada kejanggalan di sana sini. Kemudian terkait dengan siapa sebenarnya yang menjadi korban dari Fahim-Mawardi ini, sehingga kemudian Fahim ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian ditahan. Saya kira ada benarnya juga kalau korbannya dirahasiakan, karena apalagi kalau masih anak-anak kan, selain untuk melindungi statusnya, untuk melindungi jati dirinya yang masih anak-anak, hal ini juga barangkali penting untuk melindungi privasinya, melindungi campur tangan dari pihak-pihak tertentu yang ingin mencampuri urusan hukum ini, agar demi kelancaran proses penyidikan. Biasanya begitu, apalagi ini masih anak-anak ya. Memang cukup bahaya kalau kemudian dibeberkan, disampaikan jati dirinya siapa gitu. Apalagi kemudian pihak pengacaranya Fahim sampai tahu detail, bisa menjadi presiden buruk, bisa jadi nanti dipengaruhi untuk kasus hukum. Misalkan agar mundur, agar tidak mengakui, diiming-imingi dengan duit dan lain sebagainya, itu potensi-potensi yang bisa terjadi. Maka kalau tentang korbannya ini siapa, berapa orang, jati diri lengkapnya harus ditutupi, saya sepakat, karena ini masih anak-anak. Tapi dalam konteks statusnya tersangka, kemudian ditahannya, pasal-pasal yang dikenakan ke Fahim, karena sudah ditahan ya, menurut saya sih polisi memang, saya kira tidak ada salahnya kalau kemudian hal itu dibuka ke wartawan, ke media gitu ya. Ini saya baca ya perkembangan kasus terkininya. Penyidik Polres Jember telah menetapkan Muhammad Fahim-Mawardi sebagai tersangka kasus dugaan pencabulan dan penahanannya. Penetapan tersangka dan penahanan terhadap pria itu dinilai oleh kuasa hukum pelapor sebagai langkah maju bagi penegakan hukum. Sementara itu kuasa hukum tersangka berpandangan lain dan menilai seharusnya kasus itu dihentikan. Wow, ya nggak bisa dong. Enak saja menghentikan kasus. Ya dihentikan boleh aja, asal memang ada alasan-alasan hukum yang terpenuhi. Kepada Jawapos Radar Jember Yamini, kuasa hukum pelapor, berarti kuasa hukum istrinya Fahim ya, menyebutkan bahwa penetapan Fahim sebagai tersangka sebagai progres yang baik bagi supremasi hukum, khususnya di kota Suwir maupun di Indonesia. Ini langkah maju, kata Yamini kemarin. Menurutnya
Apa yang dilakukan oleh kepolisian akan membuat kasus itu bisa terang benderang. Kepolisian luar biasa dalam menangani kasus ini, kata Yamini. Saat ditanya berapa jumlah korban dalam kasus ini, Yamini mengaku publik harus bersabar, sebab nanti kepolisian juga akan menjelaskan. Sabar dulu, itu nanti biar kepolisian, katanya. Betul, sepakat. Yamini menyebut dalam mengawal kasus itu, pihaknya juga berkomunikasi dengan sejumlah pihak, sehingga pelapor dan saksi terlindungi. Ya, betul. Sementara itu, penasihat hukum Fahim mengklaim sejauh ini belum diberikan informasi yang detail oleh kepolisian, baik barang bukti maupun urusan berapa jumlah korban. Fahim dijerat pasal 82 junto pasal 76E Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak. Dalam ketentuan itu, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Dengan dugaan itu, ancaman hukumannya paling lama 15 tahun penjara dan denda paling besar 5 miliar rupiah. Kini tersangka telah ditahan di sel Polres Jember setelah diperiksa sebagai tersangka. Namun demikian, polisi belum memberikan keterangan kepada publik terkait perjalanan kasus tersebut. Penasihat hukum Fahim, Didik Muzani, mengatakan pasal yang disangkakan terhadap kliennya itu dinilai tidak linear, sebab dari pemeriksaan awal pelanggaran dinilai lebih mengarah kepada dugaan tindak pidana kekerasan perkawinan. Kami mengikuti pemeriksaan dari pertanyaan nomor 1 sampai 84. Di sana yang muncul adalah dugaan kejahatan perkawinan, pasal 279 KUHP, harusnya SP3 karena tidak linear, katanya. Kejanggalan yang dirasakan oleh dirinya bertambah setelah korban dari sangkaan itu dinilai tidak jelas. Menurutnya, sejauh ini pihak kepolisian belum memberikan transparansi tentang korban dari pencabulan tersebut. Kemarin saya tanyakan kepada Kanit PPA, siapa sebenarnya korban dalam dugaan perkara pencabulan di bawah umur ini? Tapi dijawab dengan tertawa oleh polisi. Kemudian 2 alat bukti sudah cukup, katanya, terdidik. Pihaknya masih akan terus mempertanyakan tentang korban pencabulan tersebut. Selanjutnya ada upaya hukum yang akan ditempuh oleh dirinya berupa pra-peradilan. Hal itu demi menguji keabsahan penetapan tersangka oleh kepolisian. Nanti ada tim tersendiri yang ditunjuk oleh klien kami, siapa yang akan melakukan upaya pra-peradilan, katanya. Sementara itu hingga penetapan penahanan tersangka kemarin, kepolisian belum memberikan keterangan apapun terkait kasus tersebut. Mulai dari Kapolres Jember hingga Kanit PPA Satreskrim Polres Jember belum dapat dikonfirmasi. Namun dari pantauan Jawa Pos Radar Jember, Fahim telah ditahan di sel Polres Jember seusai diperiksa. Itu perkembangan terkini dari kasusnya Fahim Mawardi. Terkait dengan ditutupinya korban, saya sepakat 100%. Karena ini untuk melindungi jati diri korban, apalagi masih anak-anak, ya. Yang kedua, untuk menghindari intervensi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atas kasus ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.